Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Dermawan dari kelompok 4. Ingin menjelaskan tentang Kerajaan Mataram. Anggota kelompok kami terdiri dari Nurfiani, Linda Sapitri, Pipin Wahyu Nantia, Cindy Widya, Alia Rahmadita, Aida Fitri Amalia Rizky Malau, Natalia Keke Ginting, dan yang terakhir Nur Siti Aisyah. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan pertama yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurfiani dengan judul materi Bentang Alam pada Mataram Indu. Kesultanan Mataram sepanjang abad ke-16, tepatnya pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Agya Rakusuma. Mataram sendiri adalah salah satu negara terkuat di Jawa. Kesultanan yang menyatukan sebagian besar pulau Jawa, sebagian besar pulau Barat, Timur, dan Tengah, kecuali Banten. Selain itu juga menguasai daerah Madura dan Sukadana atau Kalimantan Barat, serta Pulau Sumatera, Palembang, dan Jambi. Kesultanan ini terdiri dari beberapa wilayah inti mulai dari Kutagara, Nagaragung, Macanegara, Pasisiran, dan sejumlah kerajaan vasal. Beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi. Kesultanan ini secara faktor merupakan negara merdeka yang menjalin hubungan perdagangan dengan Kerajaan Belanda, ditandai dengan kedua pihak saling mengirim duta besar. Agya Rakusuma di bawah kepemimpinannya tidak mengizinkan Serikat Dagang Hindu Timur untuk mendirikan loji-loji dagang di pantai utara. Hal ini ditolak karena bila diizinkan, maka ekonomi di pantai utara akan dikuasai dan melemah. Penolakan ini membuat hubungan keduanya sejak saat itu merenggang. Perjanjian Giyanti membuahkan kesepakatan bahwa Kesultanan Mataram itu dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian yang ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti ini secara de jure menandai berhasilnya Mataram. Perkenalkan, nama saya Dina Sapitri. Saya ingin menjelaskan materi yang berjudul tentang Kuta Gede, Ki Ageng Mataram, dan Senapati. Keraton Kota Gede adalah sebuah kota kuno yang pernah menjadi ibu kota Kesultanan Mataram sekitar tahun 1586 sampai 1613, yang sekarang terletak di wilayah administratif Yogyakarta, di kawasan yang kini disebut Kota Gede atau Kota Besar. Kini, peninggalan yang tersisa dari situs ini adalah keruntuhan beberapa bangunan kerajaan, yaitu benteng, pasar, masjid, dan pemakaman. Menjelang berakhirnya kekuasaan Kesultanan Pajang, seorang raja Jawa yang bernama Panembahan Senapati menaklukkan wilayah yang cukup luas di sekitar Pulau Jawa. Kota Gede sebelumnya didirikan terlebih dahulu oleh Ki Gede Mataram atau ayah Senapati di hutan yang bernama Mentao di sebelah timur Sungai Gajah Wong. Selama seperempat terakhir abad ke-16, Sultan Adiwijaya dari Pajang menghadiahkan hutan Mentao kepada Ki Ageng Pemanahan atau yang disebut juga sebagai Ki Gede Mataram atas keberhasilannya memenangkan sayembara melawan pemberontakan di Kesultanan Pajang. Ki Gede Mataram memulai membuka hutan Mentao menjadi pemukiman yang ramai. Kemudian pembangunannya dilanjutkan oleh putranya, Panembahan Senapati, yang juga merupakan anak angkat Adiwijaya. Sebuah kota didirikan dan diberi nama Kota Gede, yang kemudian setelah runtuhnya Pajang menjadi ibu kota Kesultanan Mataram. Setelah Ki Gede Mataram wafat pada tahun 1575, Panembahan Senapati diangkat sebagai Adipati Mataram.
Ia memperluas wilayahnya dengan menaklukkan beberapa bagian utama Jawa. Susuhunan Anyakrawati menggantikan Senapati pada tahun 1601. Selama 12 tahun pemerintahannya, ia melakukan beberapa proyek konstruksi di dalam keraton dan daerah sekitarnya. Bangunan terpenting yang ia bangun di Kota Gede adalah Prabayeksa. Perkenalkan, nama saya Cindy Widya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul dengan periodisasi kegiatan politik Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja ketiga dan terbesar di Mataram yang bergelar Panembahan Hanyakarakusuma. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Nah, semasa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaan yang ditandai dengan politik ekspansi. Politik ekspansi adalah politik yang bertujuan untuk memperluas wilayah suatu negara dengan menduduki atau menjajah negara lain. Nah, wilayah kekuasaan Mataram pada masa Sultan Agung meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Setahun setelah menjabat, Sultan Agung memulai operasi penaklukan sejumlah wilayah di Jawa untuk memperluas daerah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Perjalanan pertama dimulai ke timur Jawa, yang dimana meluncurkan aksi penyerangan. Nah, Sultan Agung memberikan perintah kepada Tumenggung Suratani yang akhirnya berhasil menguasai Malang dan sekitarnya. Nah, atas pencapaian itu, Tumenggung Suratani dianugerahi gelar Senopati Manggalayuda. Selanjutnya tahun 1615, Sultan Agung mengirim pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Martalaya untuk mengambil alih kekuasaan wilayah Wirasaba yang kini menjadi Kresidanan Banyumas. Pada Januari 1616, Kesultanan Mataram Islam diserang oleh beberapa wilayah yang menjalin aliansi, termasuk Pasuruan dan Tuban. Sepanjang tahun 1616 sampai 1619, Sultan Agung juga melakukan ekspansi ke wilayah Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Tumenggung Martalaya dan Tumenggung Jaya Supanta berperan aktif dalam misi ini yang menuai keberhasilan. Nah, misi menaklukkan Surabaya boleh dikatakan paling sulit dan berlangsung cukup lama, yakni pada 1620 sampai 1625. Sultan Agung akhirnya menerapkan strategi untuk melemahkan Surabaya. Rantai distribusi makanan ke Surabaya dari beberapa wilayah yang sudah menjadi taklukan Mataram diputus. Pada 1625, Surabaya takluk dengan sendiri karena kehabisan bahan pangan. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadita dengan judul materi Peranan Permusiman pada Masa Perang dan Damai. Peranan permusiman dalam masa perang dan damai. Perjuangan Mataram dalam melawan pemberontakan di berbagai daerahnya sendiri dan kekuatan Belanda di Batavia serta berbagai tempat di Jawa secara insidental tidak dapat dilepaskan dari irama permusiman di darat dan pergantian arus laut di Laut Jawa. Musim-musim di darat memengaruhi kesibukan ekonomi pertanian penduduk, jalannya pemerintahan kerajaan, serta jadwal peperangan antar daerah. Adapun arus-arus di lautan memengaruhi berlangsungnya kegiatan perikanan, pelayaran, transportasi, dan ekspor aneka bahan serta gerak angkatan laut. Di samping itu semua, peranan angkatan laut sangat besar. Sehubungan hal-hal tersebut, maka strategi Sultan Agung sebenarnya cukup pelik dan berat, karena harus selalu memperhitungkan kerumitan faktor alam yang seakan-akan ikut mengatur. Perlu dilihat kemungkinan kerjasama antara fungsi iklim dan relief daerah yang dapat menguntungkan atau merugikan strategi. Di samping itu, tenaga manusia untuk bertani dan bertempur harus ditinjau keseimbangannya pula di sepanjang tahun. Dari buku tulisan Franz Metz tentang sejarah tanah Jawa dapat disimpulkan bahwa selama pemerintahan Sultan Agung setiap musim atau masa Jawa mengandung semacam jadwal kegiatan seperti data-data historis hubungan antara irama musim dengan kegiatan perang. Pada tanggal 20 Juni 1629, orang kepercayaan warga atau Bupati Tegal ditugaskan oleh Sultan Agung untuk mengangkut beras dengan armadanya kepada Batavia sebagai bahan persediaan pangan. Persediaan lain disimpan dalam lumbung-lumbung di sepanjang jalan antara Pekalongan dan Cirebon. Pada bulan Juli 1629, beberapa lumbung padi dibakar oleh Vosse. Sudah selayaknya bahwa dalam musim kemarau yang kering itu lumbung padi mudah dibakar.
serbuan terhadap Batavia berjalan berdasarkan pengalaman serbuan terhadap kota Surabaya pada tahun 1625 di musim kemarau. Waktu itu, Kalimas dapat dikeringkan sehingga sumur-sumur di dalam kota ikut kering. Hal ini dapat mendatangkan penyakit akibat merajalelanya bangkai di sungai. Kota Surabaya akhirnya menyerah meskipun tentara Mataram sendiri kehilangan korban sebanyak 40.000 jiwa. Teknik pengeringan sungai inilah yang kemudian diterapkan di Batavia dengan membelokkan air sungai Ciliwung ke arah lain. Kemungkinan ini dilakukan karena musim kemarau cukup lama. Sungai menjadi kering, bangkai hewan bertebaran, penyakit disentri meluas, dan menurut catatan VOC, Jean Peter Zonkon meninggal pada tanggal 20 September karena serangan penyakit disentri tersebut. Perang berakhir pada 7 Oktober 1629 bersamaan dengan turunnya hujan pertama di Mangsa Labu. Perkenalkan, nama saya Natalia Kiki Ginting dengan judul materi Relasi Irama Musim dengan Kegiatan Perang. G. Relasi irama musim dengan kegiatan perang. Hubungan antara irama permusiman dengan kegiatan perang sudah ada sejak masa pemerintahan Raden Mas Jolang, sebelum Sultan Agung berkuasa. Buku sejarah Tanah Jawa tulisan Friedmes memuat tanggal-tanggal dari peristiwa sejarah peperangan di Mataram, sehingga memudahkan kita untuk menemukan relasi itu. Mas Jolang atau Pangeran Seda Krapyak menumpas kota Gresik dan Jaratan, yakni tempat-tempat yang terletak di hilir bawah Bengawan Solo pada bulan September 1613. Dengan begitu, dapat diketahui dengan jelas bahwa penumpasan tersebut terjadi pada musim kemarau. Sama halnya ketika Raja Banten merencanakan serbuannya ke benteng Batavia, yakni pada Agustus 1616. Rencana tersebut akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena di luar dugaan terjadi suatu bencana, tiba-tiba halilintar menyambar atap masjid kota Banten di siang hari. 2 tahun kemudian, Jan Pister John Cohen pada tanggal 22 Oktober 1618 dengan tergesa-gesa mendirikan benteng di Batavia tanpa izin. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya rencana sebuah oleh Wijayakrama. Pembangun benteng tersebut jatuh pada musim kemarau. 10 tahun kemudian, pada musim yang sama tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1628, armada Mataram berangkat dari Kendal ke Batavia di bawah pimpinan laksamananya, yaitu Bupati Kendal Tumenggung Buhrekesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Aisyah. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang mitos Ratu Kidul dan Raja-Raja Mataram. Keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan tidak bisa dilepaskan dari kerajaan Mataram. Bahkan saat Mataram terpecah menjadi 2, Surakarta dan Yogyakarta, mitos penguasa pantai selatan masih tumbuh subur di masyarakat pesisir selatan Jawa. Kuatnya keyakinan masyarakat bahwa pendiri kerajaan Mataram, yakni Panembahan Senapati, memiliki hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul, membuat aura dan kewibawaan kerajaan ini senantiasa diliputi dimensi gaib. Tak hanya Panembahan Senopati, bahkan hubungan istimewa ini terus berlanjut sampai keturunannya yang menjadi raja di Yogyakarta. Cerita bahwa siapapun yang menjadi raja di Mataram atau Yogyakarta berarti juga menikahi Nyi Roro Kidul, membuat raja tersebut mendapat legitimasi kuat. Rakyat pesisir yang tidak mau tunduk terhadap kekuasaan raja, termasuk tunduk dengan mitos bahwa Nyi Roro Kidul adalah istri gaib raja. Bagi masyarakat pesisir, laut adalah tempat menggantungkan hidup. Dari laut, mereka mendapatkan makan dan menghidupi keluarga. Laut pun kemudian diperlakukan tidak sembarangan, dan mereka percaya bahwa ada kekuatan besar yang berada di dasar laut. Kisah Nyi Roro Kidul memang banyak ditulis para pujangga terdahulu. Bahkan di Babat Tanah Jawi juga disinggung mengenai keberadaan putri yang selalu menggunakan baju hijau itu. Dalam penjelasan Babat Tanah Jawi secara tegas menyiratkan bahwa Nyi Roro Kidul pernah berjanji kepada Panembahan Senapati bahwa akan menjaga kerajaan Mataram, para sultan, keluarga kerajaan dan masyarakat dari malapetaka.
Hal inilah yang membuat kepercayaan masyarakat di pesisir pantai selatan semakin kuat terhadap sosok Nyi Roro Kidul. Asal-usul Nyi Roro Kidul hingga kini juga masih banyak versi dan diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa Nyi Roro Kidul aslinya bernama Putri Kadita, Ratna Suwida, dan Dewi Nawangwulan. Tetapi kisahnya tidak jauh berbeda, yaitu seorang putri raja yang mempunyai paras wajah cantik yang terkena penyakit guna-guna oleh saudara tirinya yang menginginkan tahta ayahnya. Pada akhirnya, dia dibuang oleh ayahnya lantaran penyakit yang dimiliki meresahkan dan menular.